Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggoda Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra tentang Pilpres 2024. Prabowo mengatakan Yusril adalah kawan lamanya. Prabowo menyebut Yusril seharusnya mendukungnya menjadi capres pada Pilpres 2024. Prabowo mengaku telah banyak bicara mengenai pemilu dalam pertemuan dengan Yusril. Namun ia memastikan belum ada kesepakatan mengenai koalisi dengan Yusril. Meski demikian, Prabowo membuka kemungkinan bekerja sama dengan Yusril di 2024. Menurutnya, semakin banyak partai berkoalisi akan semakin baik. Selamat siang saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Sebenarnya kita sudah sahabat lama, saya sudah kenal Profesor Yusril kurang lebih 40 tahun Mbak ya. Jadi pasang surut, semua masalah dibahas tadi. Dan kalau PBB kali ini tidak dukung saya, kebangetan. Gerilya politik Yusril Iza Mahendra untuk masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 terus berlanjut. Setelah mendapat restu dari Jokowi, Yusril getol menyambangi parpol dan elit politik. Apa sebenarnya target dari Yusril? Saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Kalau PBB kali ini tidak dukung saya, kebangetan. Gerilya politik Partai Bulan Bintang atau PBB nampaknya belum berakhir. Setelah sebelumnya menyambangi sejumlah partai yang tergabung bersama koalisi Presiden Jokowi, kini giliran PBB menyambangi Partai Gerindra. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra terlihat memimpin rombongan untuk hadir bertemu Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya tak berlangsung begitu lama, kurang lebih 1 jam. Prabowo dan Yusril langsung menyapa awak media. Mereka mengaku memang sudah sepantasnya parpol melakukan komunikasi politik, tukar-menukar pandangan dan pengalaman untuk membentuk koalisi menyambut Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Yusril pun menyinggung gagasan pembentukan koalisi besar yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, gagasan itu merupakan demokrasi yang khas Indonesia. Terbuka, Prabowo pun juga mengatakan Gerindra terbuka untuk bekerjasama dengan partai manapun juga, dan kami juga menyambut baik terbentuknya berbagai koalisi yang sudah ada sekarang ini, termasuk juga gagasan untuk membangun koalisi besar. Ya. Artinya kalau koalisi besar itu betul-betul semua kekuatan politik itu akan menyatu, ya, tidak ada lagi sesuatu yang di luar, dan itu memang satu yang sangat ideal, demokrasi yang khas Indonesia yang dilandasi oleh persaudaraan, kerjasama dan kegotong royongan. Dalam arti tidak ada oposisi yang frontal, tapi kritik dan sikap kritis selalu akan ada pasti. Tak cuma membahas perihal koalisi, Prabowo Subianto juga buka suara soal peluang Yusril menjadi pasangannya kelak di Pilpres 2024. Meski tak menjawab gamblang, namun Prabowo tak menutup kemungkinan. Tadi baru saya katakan komunikasi politik terus berjalan terus, ya. Jadi segala kemungkinan bisa. Yang penting istilahnya dalam negosiasi politik itu kan ada saling pengertian, ada biasa lah ini negosiasi apapun kan itu tidak serta-merta gampang gitu. Tapi insya Allah kita Indonesia selalu begitu. Ciri khas orang Indonesia adalah di ujungnya pasti ada jalan yang baik. Safari politik yang dilakukan PBB sangat aktif selama sebulan terakhir. Yusril telah lebih dulu menyambangi PDI Perjuangan, Golkar, P3 dan PKB. Langkah agresif safari politik PBB sejalan dengan endorse Presiden Jokowi yang menyebut jika Yusril berkenan maju dalam Pilpres, maka Jokowi siap memberikan dukungan. Dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Tim Liputan MG. Ini serius. Wacana pembentukan koalisi besar diprediksi akan terbentur dengan ego para partai politik yang mematok posisi calon presiden atau capres. Namun di panggung depan politik, para elit yang masuk di koalisi besar berkilah bahwa negosiasi soal calon presiden tidak akan alot.
Gagasan pembentukan koalisi besar pada pemilu 2024 belakangan memang menjadi magnet baru yang membuat pertemuan elit lintas partai kian intens untuk menjajaki kerjasama dalam satu gerbong. Namun apakah pertemuan-pertemuan itu bisa berujung pada terbentuknya sebuah koalisi besar? Sepertinya bukan jaminan. Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, sepekan menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di markas Partai Amanat Nasional. Partai besutan Caimin itu justru ragu koalisi besar bisa terwujud. Kalau ada koalisi besar, itu kira-kira menyalahi filosofi koalisi kami dengan Gerindra yang kami bangun dalam semangat ingin mendorong sebanyak-banyaknya kader calon bangsa untuk memimpin tahun 2024. Dalam cara pandang kami, paling tidak 3 calon pasangan itu menjadi kebutuhan ke depan gitu. Pengamat politik Ujang Komarudin mengamini keraguan PKB itu. Apalagi belakangan beredar narasi bahwa PDI Perjuangan akan bergabung dengan koalisi besar asalkan jatah capres untuk mereka. Terkait kalau ada syarat gitu. Masa iya 5 partai dikalahkan oleh PDIP? Masa iya syaratnya misalkan harus capresnya dari PDIP? Tentu 5 partai yang lain nggak mau. Kalau kita gabung misalkan kekuatan dari 5 partai kan 40% lebih lah. Katakanlah kekuatan parlemen gitu. PDIP kan 20% lebih saja. Ya pasti koalisi besar itu ya, yang 5 partai itu tidak mau kalau syarat itu diajukan oleh PDIP. Namun berbeda dengan Prabowo Subianto. Ketua Umum Gerindra itu merasa dirinya masih bisa bernegosiasi dengan PDI Perjuangan. Menurutnya negosiasi dengan PDIP tak sesulit yang dikira banyak orang. Kalau saya kok tidak merasa akan alot ya. Kalau saya nggak tahu. Mungkin pengamat lebih pintar dari saya. Saya nggak merasa alot. Saya merasa ini kawan semua. Kita merah putih semua, ya kan? Kita nggak usah diragukan lagi.